Bab 25b. Mereka bertanya apa kepadamu? Panji mendekati Anjani, yang tengah berdiri sambil bersandar pada tiang penyangga teras belakang villa. Ia berdiri di belakang Anjani, melingkarkan kedua lengan kukuh di pinggang sang istri, dan menyandarkan dagunya di salah satu bahu Anjani. Kenapa? Para karyawanmu itu, sepertinya sangat antusias menerima diriku. Tidak perlu khawatir, mereka adalah orang-orang dengan pemikiran yang sangat terbuka. Tapi aku tidak suka para karyawan priaku menatapmu, seolah ingin melahapmu. Ada nada cemburu dalam perkataan Panji, hingga membuat Anjani tersenyum senang. Bukannya yang berhak melahapku hanya Mas? Sudahlah, tidak perlu ambil pusing. Mereka hanya ingin lebih akrab denganku, karena bagi mereka ini sangat tidak biasa. Bagian yang mana? Seorang pengusaha sukses, biasanya beristrikan model, atau seorang putri pengusaha terkenal juga. Tapi playboy sepertimu, justru memilih diriku yang hanya seorang guru biasa. Menurut mereka, ini seperti kisah Cinderella. Anjani merasakan, jika dekapan Panji kian erat. Pemandangan perbukitan di kejauhan, dan kehijauan perkebunan teh yang luas membentang di depan mereka, membuat suasana sore yang cerah itu terasa kian romantis. Aku tidak memerlukan wanita berkilau seperti itu. Bagiku kamulah bidadari itu, yang hanya akan ada satu-satunya di dunia ini untukku. Anjani menyandarkan punggung di dada bidang Panji, merasakan detak jantung teratur pria itu yang membuat hatinya tenang. Jika dahulu di awal pernikahan ia sangsi akan masa depan yang akan direnda, maka kini keyakinan itu sudah sepenuhnya menjadi miliknya. Boleh aku bertanya sesuatu pada Mas? Tanya Anjani mencoba menahan erangan, ketika bibir Panji mengecup sisi lehernya yang telanjang. Dengus napas pria itu yang hangat, membuat bulu kuduknya merinding. Apa? Panji yang tengah terlena dengan aroma harum sang istri, seperti hanya setengah menanggapi pertanyaan Anjani. Apa dulu Mas pernah memimpikan kita akan seperti sekarang? Anjani mengelus punggung tangan Panji, hingga pria itu membuka pelukan, dan memasukkan jemari Anjani ke dalam telapak tangannya. Menurutmu setelah kebencian yang dahulu kita tebar? Aku bahkan sempat berpikir, mungkin aku sudah gagal menjadi anak ayah dan bunda. Di satu sisi, aku ingin menjauh darimu. Tetapi di sisi yang lain, ada suara yang membisikiku agar jangan pernah melepaskanmu. Lalu Mas memilih yang kedua? Karena kamu sangat mudah dicintai, dan tidak pernah membenci. Ketika kamu pergi ke rumah Tante Lia, aku berpikir banyak hal. Bahwa tidak seharusnya rumah tangga seperti itu. Tidak seharusnya kita selalu saling menyakiti, dan aku adalah pihak yang paling bersalah dalam hal itu. Aku juga bersalah karena melibatkan diriku di dalamnya. Tidak, sayang. Kamu begitu sabar menghadapiku, selalu menerima apapun yang aku katakan, meski itu terlihat sangat jahat. Kamu tidak pernah terlihat menderita di hadapanku, tetapi aku tahu kamu sering menangis karena perbuatanku. Mungkin itu benar. Lalu ketika kamu meracuniku dan pergi dari rumah, aku mulai menyadari bahwa sudah saatnya aku membuang semua mimpi konyolku mengenai Joanna. Perasaanku kepadanya tak sama lagi, sebaliknya aku merasa demikian tersiksa karena tidak ada dirimu di sampingku. Mata Panji menerawang ke langit yang mulai tampak memerah di ujung barat. Perjodohan tidak selamanya harus berakhir dengan perpisahan, karena dahulu banyak orang tua kita menjadi contoh. Banyak yang menemukan cinta sejati, ketika menjalani sebuah pernikahan yang awalnya tanpa cinta. Begitu juga diriku, bahwa awalnya aku menolak mati-matian kehadiranmu, tetapi pada akhirnya hatiku terpaut kepadamu dengan begitu dalam. Tanpa terasa butiran gerimis membasahi pipi Anjani. Ia begitu terharu mendengar pengakuan Panji. Ia pun tidak mudah untuk menerima pernikahannya,
ketika hatinya juga masih dipenuhi nama Nara. Tetapi kesadaran jika ia harus mempertahankan rumah tangganya agar jangan sampai berakhir, membuatnya mencoba berdiri dengan kuat dan tidak mau menyerah. Cinta itu akhirnya tumbuh di hati. Memangnya siapa yang dapat menolak kehadiran pria setampan Panji? Ia bahagia ketika perasaannya ternyata berbalas, meski untuk itu Anjani harus menghadapi rintangan yang tidak ringan. Untung keluarga mereka selalu mendukung setiap langkahnya, dan orang-orang tua bijaksana itu juga tidak mau terlalu mencampuri urusan rumah tangganya. Terima kasih, karena sudah menerima dan mencintai diriku yang biasa saja. Terima kasih untuk semua waktu terindah yang sudah Mas berikan kepadaku. Kedua tangan Panji mengurai dekapannya, kemudian memutar tubuh Anjani yang kian berisi hingga menghadap ke arahnya. Jemarinya mengusap sisa air mata di pipi yang kian montok itu, mengecup kedua kelopak matanya, lalu mencium kening Anjani dengan penuh perasaan. Aku tidak ingin melihat air mata ini lagi, kecuali kamu mengeluarkannya untuk sebuah kebahagiaan yang selalu menghias keluarga kita. Anjani membiarkan, ketika bibir lembut Panji mengecup bibirnya dengan kehangatan yang menjalar hingga ke tulang. Kemudian Panji kembali memeluk tubuh Anjani dengan erat, seolah ingin melindungi tubuh indah itu dari terpaan angin senja yang mulai bertiup kencang. Terima kasih karena sebentar lagi akan memberiku gelar ayah. Anjani tersenyum di dalam dekapan Panji, merasakan bayi mereka menendang dengan kuat satu sisi perutnya hingga membuat wanita itu meringis. Sepertinya anakmu iri, karena ia belum mendapat bagian dimanja oleh ayahnya. Panji tertawa kecil, kemudian ia pun melepaskan istrinya dan berjongkok di depan Anjani. Tangannya mengelus perut Anjani yang sudah membuncit dengan lembut, kemudian ia mengecup dengan lembut penuh kasih sayang. Maafkan ayah ya, sayang. Kamu tahu kan, kalau bunda memang selalu dapat membuat ayah lupa daratan. Tapi ayah sangat sayang kepadamu, seperti sayangnya ayah kepada bunda. Tumbuhlah yang sehat dan jangan menyusahkan bunda ya. Sepertinya ia mengerti ucapan Mas. Oh, ia menendang dengan kuat lagi, tawa Anjani, ketika merasakan lagi jurus kungfu anaknya. Coba deh. Mas sentuh bagian sini. Ini tangan apa kaki? Tanya Panji dengan tatapan takjub, ketika merasakan bagian keras yang meruncing di bagian kiri perut Anjani. Perlahan perut itu rata kembali, dan Anjani dapat merasakan anaknya kembali tenang di dalam. Aku pikir kalau tidak kaki, ya pasti tangan mungilnya, senyum Anjani dengan bahagia. Aku tidak mau anak dan istriku masuk angin. Jadi, kita sudahi saja melihat pemandangan sore itu, karena besok kamu dapat melihatnya lagi. Kamu juga sudah saatnya minum vitamin dan makan. Kamu menyuruh bibi masak apa? Kalau bicara satu-satu kenapa sih, Mas? Semenjak aku hamil, kok Mas jadi seperti nenek-nenek sih? Maksud kamu apa? Aku jadi keriput begitu? Anjani menarik napas dengan sedikit kesal. Sejujurnya ia bingung dengan perubahan sifat Panji yang lebih sensitif semenjak dirinya hamil. Pria itu selalu memanjakan dirinya, yang menurutnya juga sedikit berlebihan. Tetapi sifat sensitifnya juga meningkat, mengalahkan dirinya yang seharusnya lebih sensitif lagi. Bukan begitu, sayang. Aku tahu ini untuk kebaikanku, tapi Mas ini semakin cerewet saja. Oh, jadi kamu tidak suka? Kalau begitu aku akan diam saja. Mas, begitu saja ngambek sih. Anjani hanya dapat mengelus dada ketika dengan muka sedikit ditekuk, Panji berjalan mendahului. Untung mereka menginap terpisah dari para karyawan, yang diajak piknik bersama itu. Kalau tidak, pasti akan ada gosip baru, bahwa bos mereka senewen karena tidak diberi jatah oleh istrinya, padahal kenyataannya tidaklah demikian.